Hamemayu hayuning pawana arasta durhakara. Sejak kapan Pulau Jawa ditempati oleh manusia? Setelah terbentuk sekitar 55 juta tahun yang lalu, Pulau Jawa butuh waktu jutaan tahun agar bisa menjadi tempat tinggal yang nyaman bagi makhluk hidup. Sahelanthropus sebagai cikal bakal manusia diperkirakan mulai hidup sekitar 7 juta tahun yang lalu. Kemudian mereka berevolusi menjadi Australopithecus sekitar 3,9 juta tahun yang lalu. Dilanjutkan oleh Homo habilis sekitar 2,4 juta tahun yang lalu hingga berlanjut ke Homo erectus sekitar 1,8 juta tahun yang lalu. Fosil manusia Jawa atau Javamen yang ditemukan di Bumi Ayu, Jawa Tengah diperkirakan hidup sekitar 1,8 juta tahun yang lalu. Ini sejaman dengan fosil yang ditemukan di Afrika. Fosil ini termasuk ke dalam golongan Homo erectus atau yang biasa dikenal dengan sebutan manusia purba. Umur fosil yang ditemukan di Bumi Ayu lebih tua dibandingkan dengan fosil yang ditemukan di Sangiran, Jawa Tengah. Penemuan ini membantah dugaan sebagian orang yang meyakini bahwa Homo erectus yang hidup 1,8 juta tahun yang lalu di Afrika bermigrasi ke Sangiran sekitar 1,5 juta tahun yang lalu. Karena pada saat Homo erectus hidup di Afrika, di Bumi Ayu juga sudah ada kehidupan yang sama. Salah satu perubahan yang mencolok secara fisik dari evolusi makhluk-makhluk tersebut adalah pertumbuhan volume otak yang semakin membesar. Homo erectus memiliki volume otak sekitar 68% dibandingkan dengan otak manusia saat ini. Jauh lebih tinggi dibandingkan dengan makhluk pendahulunya, yaitu Sahelanthropus, yang hanya 24%. Setelah Homo erectus berangsur punah, Pulau Jawa dihuni oleh Homo sapien atau manusia modern seperti wujud manusia saat ini. Secara genetik, ilmuwan memperkirakan bahwa kromosom Y yang membawa sifat laki-laki pada manusia modern sudah ada sejak 209.000 tahun yang lalu. Itu berarti setidaknya manusia modern telah menghuni bumi selama itu. Bahkan dari sisi arkeologi, fosil Homo sapien yang ditemukan di Maroko berusia lebih tua dari itu, yaitu sekitar 300.000 tahun. Usia fosil yang sangat tua bisa diperkirakan menggunakan penanggalan radiometrik dengan cara mengukur peluruhan isotop. Secara naluriah, manusia akan mencari tempat yang aman dan nyaman untuk ditempati. Karena alasan itulah, banyak manusia dari berbagai daerah di masa lampau berdatangan ke Pulau Jawa. Sekitar 50.000 tahun yang lalu, manusia berkulit gelap dari Afrika bermigrasi ke Pulau Jawa. Mereka adalah ras Australo-Melanesoid. Tak hanya ke Pulau Jawa, mereka juga bermigrasi hingga Papua, bahkan Australia. Migrasi berikutnya berasal dari Asia sekitar 30.000 tahun dan 4.000 tahun yang lalu. Manusia dengan ras Mongoloid berbahasa Austronesia inilah yang kemudian banyak berkembang di Pulau Jawa.
Sedangkan manusia dari ras Australo-Melanesoid yang sudah bermigrasi lebih dulu ke Jawa, kemudian berkembang di Indonesia Timur, hingga menurunkan manusia-manusia yang mendiami Maluku, NTT, dan Papua saat ini. Kedatangan bangsa asing dari India, Cina, Arab hingga Eropa ke Pulau Jawa di kemudian hari semakin menambah keragaman ras manusia di Pulau Jawa. Tak heran, hasil uji DNA yang dilakukan oleh Eichmann Institute menunjukkan bahwa manusia Jawa saat ini merupakan campuran dari berbagai ras manusia di dunia. Jadi, jika Anda masih merasa sebagai orang pribumi atau orang asli keturunan Jawa, tak ada salahnya Anda mencoba uji DNA untuk mengetahui dari mana leluhur Anda berasal. Siapa tahu, ratusan atau ribuan tahun yang lalu, leluhur Anda adalah salah satu di antara pendatang-pendatang itu. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Hehehe. Kok tidak sama persis dengan yang tertulis di naskah-naskah kuno toh ya? Saya ingin bertanya dua hal, Romo. Pertama, di dalam serat Jongko Jayaboyo diceritakan bahwa tanah Jawa sebelum ada manusia masih berupa hutan yang diisi oleh makhluk goib seperti demit, peri, jin, berkasaan, gendruwo, banaspati, dan ilu-ilu. Menurut Romo bagaimana? Terus yang kedua, di dalam serat Pustaka Raja Purwa diceritakan bahwa dahulu kala Pulau Jawa belum dihuni oleh manusia, sehingga Sultan Galbah dari Ngerum mengirim 20.000 orang ke Pulau Jawa untuk menempati Pulau Jawa. Itu menurut Romo bagaimana? Walah, bikin pertanyaan kok cuma 2. Ndak 3 saja sekalian, Reng, biar dapat gelas. Oh, cepot Subagong ini loh, senengnya kok nyinyir kayak netizen aja. Sudah. Begini, Reng. Romo tidak mengatakan itu salah atau benar, karena akal budi dan ilmu manusia itu berkembang. Serat Jongko Jayaboyo dan serat Pustaka Raja Purwa itu ditulis sekitar abad ke-19. Jangankan bercerita tentang sejarah Jawa di masa lampau sebelum dihuni manusia, lawang sejarah yang lebih baru dari itu saja, seperti sejarah tentang Medang, Singosari hingga Majapahit, tidak bisa dijelaskan oleh naskah-naskah yang baru dibuat di abad ke-18 hingga 19 itu. Banyak cerita yang tidak sesuai dengan naskah atau prasasti kuno yang sudah ada sebelumnya. Soal cerita tentang Pulau Jawa yang dihuni oleh makhluk gaib sebelum dihuni oleh manusia itu mirip dengan riwayat dari Ibnu Abbas di abad ke-7. Konon, bangsa jin lebih dulu tinggal di bumi. Lalu karena mereka merusak bumi dan saling bunuh, maka diutuslah Azazil dan malaikat untuk memerangi bangsa jin. Lalu Adam alaihissalam dijadikan khalifah di bumi. Ya, namanya juga makhluk gaib, tidak kelihatan, jadi susah untuk dijelaskan. Lalu cerita tentang Sultan Galbah. Memang dulu ada kaisar Romawi yang bernama Galba.
tapi itu di abad ke-1 Masehi. Kalau Kaisar Galba dari Romawi ini yang dimaksud sebagai Sultan Galbah dari Ngerum yang mengirim manusia untuk menempati Pulau Jawa yang masih kosong, kok rasanya tidak sesuai dengan fakta. Soalnya sebelum abad ke-1 Masehi, Pulau Jawa sudah ditempati oleh manusia. Salah satu buktinya adalah temuan jenazah manusia modern di Gua Braholo, Gunung Kidul, Yogyakarta. Usianya diperkirakan lebih dari 3000 tahun yang lalu. Lalu di kitab Weda yang dibuat sebelum abad ke-1 Masehi juga sudah menyebut nama Pulau Jawa toh? Oh, Kang Gareng itu kok ya ada-ada saja. Mana mungkin leluhur orang Jawa kok berasal dari Ngerum atau Romawi. Lah kalau dari Persia malah mungkin. Soalnya kucing Persia kan hidungnya pesek, sama kayak hidungnya Kang Petro. Oh, kualat kamu Bagong. Sebentar Romo. Saya jadi tambah bingung. Bukankah Nabi Adam alaihissalam itu manusia pertama di bumi? Kok tadi diceritakan ada manusia-manusia yang hidup di bumi ribuan hingga jutaan tahun yang lalu? Kalau di Al-Quran hanya dijelaskan bahwa Gusti Allah hendak menjadikan khalifah di bumi. Tidak disebutkan bahwa Adam alaihissalam itu manusia pertama di bumi. Makanya sebagian orang berbeda pendapat soal ini. Coba diperhatikan. Malaikat kaget toh, lalu bertanya ke Gusti Allah, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Nah, pertanyaan malaikat ini bisa diartikan bahwa sebelum Adam sudah ada makhluk yang merusak dan menumpahkan darah di bumi. Jelas bukan makhluk gaib karena bisa merusak dan memiliki darah. Ini jelas makhluk kasar. Kitab suci memang tidak menjelaskan segalanya secara detail. Manusia yang sudah diberi akal ditantang untuk memikirkan ciptaannya Gusti Allah. Gitu ya Romo. Lalu kalau soal dinosaurus itu gimana Romo? Apakah di Jawa juga ada dinosaurus? Oh ada. Itu tetanggamu dipanggilnya Dino toh? Ngawur. Itu lek ngadino. Begini. Dinosaurus itu hewan purba yang berukuran besar. Fosilnya ditemukan di beberapa tempat, seperti di benua Afrika, di benua Amerika, dan Cina. Kalau di Jawa, sejauh ini belum ditemukan fosil dinosaurus. Konon, dinosaurus itu sudah punah sekitar 65 juta tahun yang lalu, jauh sebelum Pulau Jawa terbentuk sekitar 55 juta tahun yang lalu. Satu pertanyaan lagi Mo, Presiden Indonesia kok selalu keturunan Jawa Tomo? Soekarno, Soeharto, Habibie itu ibunya juga priayi Jawa, lalu Megawati, SBY sampai Jokowi. Mengapa bisa begitu Romo? Ya. Begini. 40% rakyat Indonesia itu kan dari suku Jawa. Jadi ya wajar sajalah kalau rakyatnya memilih presiden keturunan Jawa. Ibarat kata pepatah, asu gede menang kerahe, yang artinya anjing yang besar yang akan menang jika berkelahi. Oh, Romo itu saru.
Masa orang Jawa disamakan dengan asu? Ya kalau begitu, Bagong, Petro, Gareng, dan penonton YouTube ini semua yo wasu kabeh. Ya, tapi semua itu kan owah gingsir kaya cokro manggilingan. Tidak selamanya di atas, kadang di atas, kadang di bawah. Kejayaan itu dipergilirkan. Demikian pula kejayaan di Pulau Jawa. Buktinya, di abad ke-5, prasasti banyak ditemukan di Jawa bagian barat. Lalu abad ke-8 hingga ke-10, banyak prasasti ditemukan di Jawa bagian tengah, zaman Kerajaan Medang. Kemudian abad berikutnya hingga abad 15, banyak prasasti ditemukan di Jawa bagian timur, terutama zaman Kerajaan Singosari dan Mojopahit. Prasasti itu kan salah satu bukti eksistensi peradaban manusia. Setelah itu, abad ke-16 hingga abad ke-20, pusat peradaban kembali lagi ke Jawa bagian tengah, zaman Kerajaan Demak dan Mataram. Sesudah itu, abad ke-21, pusat keramaian kembali lagi ke Jawa bagian barat, yaitu Jabodetabek.